Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kita sudah paham bahwa sholat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki dan muslim wanita. Dan tentunya kita juga sudah memahami bersama bahwa dalam melaksanakan sholat, yaitu sholat berjamaah, sholat wajib yang 5 waktu sehari semalam, ada perbedaan antara pria dan wanita atau muslim dan muslimah, bahwa kaum laki-laki diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendirikan sholat jamaah di masjid, sedangkan para wanita boleh mengerjakan sholatnya di masjid, dan bahkan bagi mereka itu lebih utama sholat di rumahnya masing-masing. Namun dalam kenyataannya kita mengetahui bahwa banyak kaum muslimin yang tidak mendatangi sholat jamaah di masjid dengan berbagai alasannya, kesibukanlah, capeklah, jauh dari masjid, atau bahkan rumahnya dekat dengan masjid pun kadang-kadang mereka tidak mendatangi sholat jamaah. Mungkin ada yang disebabkan karena memegang suatu kaidah bahwa sholat jamaah itu hukumnya bukan wajib ain. Ada yang berpendapat itu adalah sunnah muakkad atau mungkin fardu kifayah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips bagaimana caranya agar kita itu senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk menjalankan sholat jamaah di masjid, yaitu bagi kaum pria. Pelajarilah dengan seksama hukum menjalankan sholat jamaah di masjid bagi laki-laki. Dan apabila kita perhatikan dengan seksama, kita bandingkan dengan berbagai pendapat para ahli dan para ulama, maka yang paling kuat, yang paling sahih insya Allah adalah bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib bagi semua kaum laki-laki yang tidak ada uzur tentunya. Dengan kita mengambil satu kaidah hukum ini, maka insya Allah kita akan senantiasa berupaya untuk menjalankan sholat jamaah di masjid. Tanamkan dalam diri kita masing-masing bahwa kita ini pekerjaan utamanya adalah sholat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah atau untuk menyembahku. Nah, ibadah atau menyembah kepada Allah yang paling utama adalah sholat. Maka dari itu kita harus memahami benar-benar dalam hal ini. Dengan kita memahami bahwa tujuan Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, untuk menyembah kepadanya,
maka berikan kepada Allah sebaik-baik penyembahan. Dan menurut petunjuk Rasulullah, sebaik-baik penyembahan itu adalah dengan melakukan sholat wajib secara berjamaah di masjid. Jadikan sholat itu menjadi pekerjaan yang utama. Waktu sholat tiba, apapun yang sedang kita lakukan, maka hentikanlah. Selama tidak ada uzur yang betul-betul darurat, maka datangilah panggilan Allah, yaitu berupa azan. Insya Allah kalau kita sudah memiliki keyakinan seperti ini, lama-lama akan terasa ringan. Misalnya kita sedang membuat suatu pekerjaan, tinggal sedikit. Mungkin kebanyakan dari kita, selesaikan sekalian, tinggal sedikit. Sholatnya masih lama. Menurut kami yang paling baik adalah hentikan pekerjaan dan kemudian sholat berjamaah di masjid. Kemudian setelah itu lakukan lagi. Karena dalam hal ini dari sisi pekerjaan, insya Allah tidak akan banyak perbedaannya. Artinya kita sholat dulu, pekerjaan insya Allah juga tidak terbengkelai. Dan kalau pekerjaan kita selesaikan dahulu dan kita sholat sendiri atau nanti mungkin masbuk, maka keutamaan sholat jamaah itu akan hilang, tidak kita raih lagi. Apabila kita suatu saat ketinggalan jamaah, maka segera beristighfar kepada Allah, memohon ampun atas keteladanan kita dari ketinggalan jamaah tersebut. Dan kita harus introspeksi, kira-kira apa yang menyebabkan kita menjadi tertinggal tersebut. Dan kemudian lanjutkan dengan berbuat baik, misalnya bersodakoh. Jadi misalnya ketinggalan sholat duhur, ya sodakoh berapa? 50.000 atau 100.000. Dan kita berharap apa yang kita sodakohkan ini menjadi penutup dari kekurangan sholat yang kita lakukan ini. Tips selanjutnya adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan kemudahan, keringanan di dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus yakin bahwa ibadah kita yang kita lakukan ini semata-mata ada karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu juga termasuk rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa kemudahan dalam menjalankan ibadah. Dalam hal ini adalah ibadah sholat. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma a'inni ala syukrika wa husni ibadatik. Dengan doa ini kita mohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan mudah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan muhasabah diri. Misalnya menjelang tidur, kita ingat-ingat dari subuh sampai isya hari ini berapa kali yang kita tinggalkan sholat jamaahnya, atau berapa perbandingannya antara sholat jamaah dan sholat munfarid kita atau sholat kita tidak jamaah. Misalnya dari 5 waktu itu, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kalau kita jamaahnya baru maghrib biasanya baru 1/5 atau 20%. Demikian seterusnya. Insya Allah lama-lama kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita itu memang berazam ingin selalu berjamaah di masjid.
Pada suatu ketika dalam sebuah perjalanan sudah masuk waktu, kalau tidak salah waktu itu perjalanan ke Banjarnegara, sudah masuk waktu asar. Tetapi karena suatu hal, sudah terdengar azan di suatu masjid, tetapi saya tidak bisa atau terhalang untuk mendatangi masjid tersebut. Dan saya sangat menyesal, sangat eman-eman kehilangan jamaah tersebut. Nah, singkat cerita, saya berhenti di suatu masjid, dan itu waktu itu sudah menunjukkan pukul 4 kalau tidak salah. Qadarullah, ternyata masjid tersebut belum didirikan sholat jamaah dan baru saja selesai azan. Nah, ini salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah membuat skenario sehingga kita mudah menjalankan sholat berjamaah. Demikian sahabat-sahabat semuanya, tips saya semoga bermanfaat dan mari kita amalkan, dan senantiasalah kita berusaha untuk sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, karena ini adalah suatu syiar Islam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.